Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin. Saya dari Prodi PGSD semester 2 yang akan memenuhi salah satu tugas UTS dari MK Pendidikan Anti Korupsi yang membahas terkait pengertian korupsi, kemudian pentingnya pendidikan anti korupsi ini yang diterapkan kepada mahasiswa ya. Pertama-tama kita kenali dulu ya, yaitu pengertian korupsi. Jadi korupsi ini apa ya sebenarnya gitu. Jadi korupsi ini adalah berasal dari bahasa Latin ya, yaitu corruptio atau juga corruptus yang berarti rusak, busuk atau menyalahgunakan ya, menyalahgunakan jabatan, juga memutar balik atau menggoyak, atau dalam bahasa kasarnya itu mencuri atau juga maling, seperti itu ya. Jadi selain itu, korupsi juga dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik atau juga jabatan demi yang bertujuan yaitu demi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, seperti itu. Jadi korupsi juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti suap menyuap atau nepotisme atau juga penggelapan dana publik ya, kemudian suap menyuap dan lain sebagainya, masih banyak ya seperti itu. Dan korupsi juga tidak hanya melibatkan pejabat pemerintah ya, akan tetapi korupsi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat umum ya, seperti di lingkungan masyarakat seperti itu. Dan juga korupsi ini menjadi 3 definisi atau 3 pengertian ya. Ya, yang pertama itu ada korup, diartikan sebagai sifat yang buruk gitu ya. Suka menerima suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri pribadi atau kelompok-kelompok tertentu ya. Yang kedua yaitu korupsi, artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang suap menyuap dan sebagainya. Kemudian yaitu ada yang ketiga, koruptor. Koruptor ini orang yang melakukan korupsi tersebut, seperti itu ya. Nah, adapun penyebab-penyebab korupsi ini banyak ya sebenarnya, penyebab-penyebabnya. Yang diantaranya itu sebagai apa ya? Jadi hukum di negara kita itu lemah gitu ya, lemahnya tata pengelola pemerintahan seperti itu, kemudian kurangnya transparansi atau tidak terbuka gitu dalam apa ya, pengambilan keputusan publik itu tidak terbuka gitu, dan menciptakan lingkungan yang rentan terhadap korupsi gitu ya. Kemudian ada rendahnya gaji ya, ini juga menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan korupsi karena ketidakpuasannya terhadap gaji yang didapati dalam jabatan tersebut, seperti itu ya. Ada juga yang serakah gitu, walaupun sudah mencukupi si gajinya ini, akan tetapi tidak bersyukur, seperti itu. Maka yang terasa itu kurang dan kurang saja, seperti itu ya. Dan juga penegakan hukumnya yang lemah, tidak kuat gitu ya. Ketidakmampuan atau ketidakberanian aparat penegak hukum ini menegakkan hukum yang seharusnya diterapkan pada si korupsi tersebut gitu, karena sudah menjadi rahasia umum akan suap menyuap ini ya gitu. Jadi hukum di kita itu, kalau kasarnya itu bisa dibeli gitu, hukum di kita itu dengan uang. Kemudian korupsi ini sudah menjadi suatu budaya gitu ya, menjadi turun-temurun gitu, yang dari dulu sampai saat ini belum temu titik solusinya itu seperti apa, solusinya itu sebagaimana gitu, bagaimana solusinya, kemudian bagaimana cara memberantasnya. Walaupun sudah ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, itu juga masih kalah atau masih tidak terlalu kuat gitu hukumnya ya, seperti itu. Dan juga dampak korupsi ini dapat kita rasakan ya, menjadi yang merasakan dampaknya itu masyarakat biasa. Contohnya saja seperti dana seperti BLT, bantuan langsung tunai ya, atau
PKH, program keluarga harapan seperti itu. Itu banyak gitu ya yang seharusnya tersampaikan kepada masyarakat dananya gitu. Akan tetapi pejabat-pejabat di sana yang memotong gitu ya. Contohnya seperti yang harusnya diterima oleh masyarakat 2.500.000, nah nanti yang tersampai hanya 2.500.000 lagi, nggak tahu kemana gitu ya. Yang atau bahkan lebih ke lebih gede ke pejabat-pejabatnya gitu daripada yang diterima oleh masyarakat ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pentingnya pendidikan anti korupsi di mahasiswa ya, di lingkungan mahasiswa. Nah, jadi pentingnya pendidikan anti korupsi ini di lingkungan masyarakat itu sangatlah penting ya, menurut saya itu sangatlah penting. Karena kenapa? Jadi pendidikan anti korupsi ini adalah pendekatan ya, suatu pendekatan atau yang bertujuan untuk mencegah dan melawan korupsi melalui pendidikan seperti itu. Maka pendidikan anti korupsi ini dapat diterapkan di berbagai bidang, termasuk di pendidikan gitu ya, untuk membantu atau mencegah melawan korupsi di antara pendidik dan di antara mahasiswa gitu ya. Ya bisa saja terjadi gitu ya. Kemudian salah satu cara untuk menerapkan pendidikan anti korupsi di bidang pendidikan adalah dengan menyertakan materi gitu yang menangani topik korupsi dan dampaknya pada masyarakat dan individu dalam kurikulum sekolah seperti itu. Nah, kemudian hal ini dapat melibatkan membahas definisi dan jenis-jenis korupsi, kemudian konsekuensi dari korupsi, dan peran individu dan masyarakat dalam mencegah dan melawan korupsi. Nah, dosen atau guru juga dapat menggunakan sumber daya seperti video. Jadi sumber-sumbernya itu banyak ya zaman sekarang itu di sosial media juga banyak seperti iBook gitu, kemudian video atau teks atau presentasi ataupun konten-konten banyak ya, konten-konten yang membahas tentang anti korupsi ini untuk membantu pemahaman atau pembelajaran topik pendidikan anti korupsi ini menjadi mudah dan juga dapat dipahami dengan seksama. Kemudian ada cara lain untuk menerapkan pendidikan anti korupsi di bidang pendidikan, yaitu dengan mengadakan seminar juga boleh gitu ya, untuk mendidik dan siswa gitu. Kemudian mengidentifikasi dan melaporkan tindakan korupsi. Kemudian ini juga dapat memberikan kesempatan ya bagi siswa dan pendidik untuk berbagi pengalaman mereka dan mempelajari terkait pendidikan anti korupsi ini seperti itu. Nah, jadi intinya korupsi ini ya adalah suatu hal yang sebenarnya dilanggar seperti itu ya. Kemudian berdosa lah ya intinya ya. Karena korupsi juga tidak hanya mencakup intinya korupsi ini adalah suatu hal atau perbuatan buruk ya yang dilakukan oleh manusia yang berdampak baik di dunia maupun di akhiratnya seperti itu. Karena urusannya juga ini intinya si pelaku korupsi ini itu tidak takut terhadap Tuhannya seperti itu. Bahkan seluruh agama pun itu membahas mengenai korupsi ini dan berpendapat bahwa korupsi ini adalah perbuatan yang dilanggar atau berdosa seperti itu. Itu pendapat semua agama seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaklum juga apabila ada kata-kata yang salah seperti itu. Mohon dikoreksi lebih lanjut lagi. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.